Bab 1. Jangan mendekat, Mas. Tanganku terangkat menahan langkahnya. Kenapa dia kembali? Setahun tanpanya adalah saat yang sangat berat bagiku. Dan kini dia kembali. Sayang, dengarkan aku. Cukup, Mas. Sudah tidak ada yang harus aku dengarkan. Dan kamu tidak harus menjelaskan apapun padaku. Kakiku bergerak mundur. Menjauh dari dia yang masih merajai hati adalah hal yang sulit untuk dijelaskan. Sangat sulit. Dia cintaku, tapi aku tahu siapa diri ini. Tak layak untuknya lagi. Aku telah ternoda. Wari, sayang, sampai kapan kau akan bersikap seperti ini? Aku kembali untukmu. Untuk kita. Tidak ada kita, Mas. Semua sudah berakhir. Pekikku frustasi, menolak hasrat hati yang saat ini meminta diri untuk kembali bersamanya. Tidak, Andre berhak mendapatkan yang lebih baik dariku. Bukan aku. Katakan padaku, apa yang menjadi sebab perubahan sikapmu, Ari? Apa kamu marah karena aku sudah meninggalkanmu setahun lamanya? Aku bisa jelaskan semua itu. Tidak, bukan karena itu. Aku sudah tidak mencintaimu. Ya, aku sudah tak mencintaimu. Maafkan aku, Mas. Bohong, kamu bohong, Wari. Aku tahu kamu masih mencintaiku, sama seperti apa yang aku rasakan. Ya, kamu benar, Mas. Aku pembohong. Pergilah, Mas. Lupakan aku. Tidak mungkin, sayang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Andre melangkah, namun aku kembali mundur menjauh. Kamu bisa. Setahun ini kamu baik-baik saja tanpaku. Kita baik-baik saja selama itu. Jadi tetaplah seperti itu. Aku berbalik dan berlari menjauh, menghiraukan panggilan Andre yang memintaku berhenti. Maaf, Mas, kita lebih baik seperti ini. Keluar dari taman di mana aku bertemu kembali dengan Andre tadi, aku semakin melangkah cepat terburu. Takut lelaki itu berhasil menyusul. Noda ini jelas adanya, semua tak lagi sama. Aku tak menyangka akan bertemu lagi dengan Andre. Setahun lalu dia pergi begitu saja dariku. Awalnya aku marah, merasa dicampakkan, tak berharga. Namun ketika kemalangan itu menimpa, aku bersyukur kalau kami sudah terpisah secara paksa, tanpa aku harus menjelaskan padanya tentang Lara dan Nastapa, yang membuat aku tak sanggup lagi berharap indah satu ikatan cinta. Melupakan pertemuan dengan Andre seminggu lalu, aku yakin lelaki itu kini menjauh. Terbukti dengan tidak hadirnya lagi Andre di hadapanku. Syukurlah, aku bisa tenang kembali menata hidupku yang sudah tidak berwarna ini, selain hitam dan putih. Namun ketenangan itu ternyata hanya berlaku sementara. Saat aku pulang ke kosan, menemukan Andre sudah menunggu di teras dengan senyumannya yang selalu membuat aku terpesona. Aku sangat mencintai lelaki itu, tapi aku sadar diri kalau aku sudah tidak layak untuk sekedar mengharapkan dia lagi. Cukup aku saja yang tahu bagaimana keadaan ini begitu menyiksaku. Sayang, dengan memasang wajah ketus, aku mendengus kesal saat Andre mendekat. Bersikap abai, aku lewati begitu saja Andre yang kini mengiringi mendekat ke pintu. Ada apa? Kupikir setelah pertemuan di taman waktu itu, kamu paham kalau aku tak ingin diganggu. Kuputar kunci dan menoleh pada Andre yang kini berdiri di sebelahku. Degupan jantung yang menggila, ku harap tidak membuat Andre mendengarnya. Ayolah, aku bisa lemah kalau terus berdekatan dengannya. Sebenarnya kamu kenapa, sayang? Aku bisa jelaskan apa penyebab aku pergi waktu itu.
Kutepis tangan Andre yang mencoba menyentuh. Tak boleh ada sentuhan. Tidak, aku takut akan goyah setelah berusaha terlihat baik-baik saja. Kamu salah kalau berpikir aku seperti ini karena kau tinggalkan. Aku justru bersyukur. Pergilah, di antara kita tak akan lagi ada cerita. Sayang, pergi. Maafkan aku untuk semua salah yang pernah aku lakukan dulu. Kita jalani hidup kita masing-masing. Kutahan desakan air mata yang kini seakan memaksa keluar. Ini jelas bukan inginku, tapi semua untuk kebaikan dia. Ya, aku harus tegas dan merelakan semua kejadian yang menimpaku sebagai suratan takdir yang harus aku lalui. Tapi berikan aku waktu untuk menjelaskan, Wari. Kenapa aku harus pergi saat itu dan meninggalkanmu begitu saja? Andre bersikukuh dengan keinginannya, dan aku juga harus bisa bersikap lebih tegas lagi. Cukup, Mas. Tidak ada yang harus kamu jelaskan. Aku paham dan sangat bersyukur kamu pergi waktu itu. Permisi, jangan pernah menemuiku lagi. Cepat kubuka pintu, segera menutupnya begitu raga ini masuk ke ruangan yang sudah 3 tahun ini menjadi tempat bernaung. Maaf, Mas. Aku merosot di balik bingkai yang kini kusandari, membayangkan sosok yang aku yakin masih berdiri di luar sana. Sempat terlihat wajah murung dan tatapan sendu darinya. Saat pintu ini kupaksa tutup cepat. Aku kuat, aku bisa melupakan dia. Tak lama kudengar suara mesin motor yang dihidupkan, lalu perlahan menjauh dari tempatku. Gegas aku berdiri, memburu kaca untuk sekadar melihat kepergian lelaki yang masih sangat aku harapkan kehadirannya. Cucuran air mata sudah tak bisa kutahan lagi. Berderai membasahi pipi melihat Andre semakin menjauh dan hilang terhalang bangunan lain. Hidup bahagialah, Mas. Jangan pernah kembali. Kuusap tangan yang membekas tanda luka sayatan itu kembali. Itu adalah bukti kalau aku pernah terpuruk begitu dalam dan sendiri. Bekas luka yang akan terus mengingat aku pada kejadian malam itu. Kalau diri ini sudah tidak layak untuk seorang Andre atau bahkan lelaki lain. Kelebab bayangan itu kembali hadir saat tangan kotor dan bau alkohol yang menguar dengan biadab merampas sesuatu yang sangat berharga bagiku. Sesuatu yang kujaga dan aku persembahkan untuk lelaki yang sudah mengucapkan ikrar atas nama Tuhan. Namun dengan tanpa ampun mereka membuatku terkoyak tak berharga. Tak ada yang tahu, bahkan aku yang berjalan tertatih saat mereka pergi begitu saja setelah melancarkan aksi bejatnya. Hujan mengguyur di tengah malam yang begitu sepi. Langit seakan ingin meluruhkan semua noda yang membekas atas kejadian itu. Tapi tetap saja, noda itu tak akan pernah bisa hilang selamanya. Bersambung.